Terima kasih Anda masih bersama kami di Health on Top. Oke, nah di olahraga Animal Flow ini tadi kan juga sempat dijelasin sedikit kalau nanti bisa dikategorisasikan olahraganya mau yang kemana gitu ya. Tapi kira-kira ada nggak sih bagian-bagian tubuh tertentu yang khusus untuk dilatih di Animal Flow? Ya, jadi Animal Flow ini kan bisa dibilang melatih tubuh secara keseluruhan ya. Karena sifatnya yang fungsional, kita bergerak ke segala arah. Jadi lebih ke movement. Nah, sifatnya itu multiplanar. Jadi kita nggak cuma bergerak ke depan atau ke belakang, tapi kita bisa bergerak ke segala arah. Nah, biasanya sih fokusnya itu buat ngelatih shoulder stability untuk bagian bahu, terus juga pinggul, terus juga otot core. Jadi hampir semuanya sih dilatih gitu. Kalau untuk Animal Flow sendiri. Oke, nah ini apakah full pakai body weight atau memang ada persiapan alat-alatnya? Kita misalnya mungkin kan juga masuk ke tingkatan-tingkatannya juga, mungkin kesulitannya apa segala macam. Yang pertama adalah apakah memang hanya butuh body weight doang dari setiap tingkatannya atau nanti ke tingkat selanjutnya butuh alat-alat yang perlu dipersiapkan? Enggak, jadi Animal Flow itu benar-benar full body weight. Ya, jadi kita hanya menggunakan beban aja. Cuman kadang-kadang ada beberapa optional. Jadi buat orang yang mungkin memiliki keterbatasan, itu bisa menggunakan kursi dan juga yoga block. Ya. Jadi, tapi ini alat tambahan kalau misalnya dia nggak bisa melakukan gerakan tertentu. Jadi ada memang gerakan tertentu yang memang mungkin sulit untuk sebagian orang. Nah itu bisa pakai opsi gerakan yang lebih mudah dengan bantuan kursi atau yoga block atau apapun yang bisa dijadikan tumpuan seperti itu. Gitu. Tapi kalau untuk gerakannya sendiri cuman butuh badan doang, terus space yang luas ya untuk bergerak seperti itu. Oke, berarti nggak perlu pakai alat ya, nggak perlu pakai barbel, cuman butuh kursi dan juga yoga block untuk bantuan aja ya. Seperti itu ya? Itu untuk bantuan, optional. Oke, nah kalau di Animal Flow, gerakan yang paling dasar itu apa nih Kak? Kalau Animal Flow itu gerakan basicnya itu hampir semuanya sih basic ya. Jadi dari basicnya itu, jadi kita ada dua gerakan, dua base position ya. Yang pertama itu namanya static beast, kemudian ada yang namanya static rack. Ya, beast itu posisi merangkak sebenarnya. Itu posisi basicnya. Posisi merangkak itu kan sebenarnya posisi dasar manusia ketika kita belajar pertama kali belajar berjalan kan kita merangkak ya. Nah, itu adalah base positionnya. Terus ada juga namanya crack position. Itu posisi terbalik. Jadi sebenarnya posisi duduk sih, di mana tangan kita di belakang, kedua kaki di depan. Itu basic positionnya dari Animal Flow. Nah, dari situ nanti berbagai gerakan yang banyak gerakan-gerakan yang adaptasi nanti dari situ semua. Seperti itu. Berarti mirip-mirip sama plank, benar nggak sih? Iya, jadi memang mirip-mirip sama plank sih, gitu. Oke. Jadi ketika posisi static beast itu, dari posisi static beast itu dia memang mirip plank. Apalagi ketika kita mengangkat kedua lutut, itu baru mulai terasa berat. Jadi kan kalau misalnya posisi merangkak itu kan kita ada di posisi 6 point, di mana kita hanya bertumpu dengan kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Ketika kita mengangkat kedua lutut kita, itu udah mulai berat. Iya, oke. Nah, untuk memulai olahraga Animal Flow, kira-kira ada mulai nggak start umur berapa atau ada batasan umurnya nggak sih? Walaupun ini sebetulnya lebih ke fleksibilitas ya. Iya, sebenarnya sih lebih fokusnya ke semuanya sih, flexibility juga, mobility juga, strength juga. Tapi kalau untuk siapapun sih, kalau menurut saya boleh bisa sih. Anak-anak pun juga bisa beradaptasi dengan gerakan-gerakan ini, bahkan sampai lanjut usia, gitu. Dengan mungkin gerakan-gerakan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebugaran masing-masing, gitu sih. Oke. Nah, untuk durasi latihan Animal Flow per satu kali latihan deh gitu, kira-kira butuh waktu berapa lama sih Kak? Kalau di kelas aku sih biasanya 45-60 menit. Cuman bisa juga dibikin sebenarnya 90 menit kalau memang lebih fokus ke gerakan-gerakannya. Tapi rata-rata sih biasanya 1 jam untuk durasinya sendiri. Ya.
Nah, kalau misalnya kalori ya, jadi aku tuh sebenarnya kalau jawab kalori sebenarnya gimana ya? Mungkin kalau kalori itu kan tergantung sama tubuh kita ya, keadaan tubuh Iya. kita, terus Mm-mm. juga tergantung dengan intensitasnya juga ya. Nah, eh, setiap olahraga apapun sih rata-rata kalau 1 jam itu bisa membakar kalori sekitar 300 sampai 500 kalori ya. Itu semua olahraga karena kan kita bergerak ya. Nah, Mm-mm. tapi kalau untuk animal flow sendiri sih apa namanya? Saya sih kalau misalnya ke klien sih bilang apa namanya? Jangan fokus terhadap kalori tapi lebih fokus ke fungsi dari tubuh kita terlatih dengan baik gitu loh. Gitu. Jadi apa namanya? Yang penting sebenarnya kita bergerak gitu selama 1 jam itu dan fungsi tubuh kita meningkat, fleksibilitas kita jadi lebih bagus, apa namanya kekuatan kita juga lebih meningkat, daya tahan juga lebih bagus dan sebagainya. Gitu sih. Oke, nah namanya olahraga pasti ada berhubungan juga sama yang namanya cedera ya. Maksudnya kita ada mungkin bagian tubuh yang kita belum kuat sampai akhirnya jadi cedera gitu. Mostly gitu. Pengalaman ada nggak sih mungkin yang aduh cedera, mungkin kecengklak lah atau yang misalnya ringan-ringan aja gitu. Kira-kira yang pertama itu apa? Yang kedua gimana nih cara supaya untuk menghindari cedera dari olahraga animal flow? Oke. Kalau masalah cedera sih animal flow itu justru sebenarnya bermanfaat buat apa namanya bermanfaat buat mengurangi cedera sebenarnya. Cuman memang kalau untuk awal-awal itu yang paling rentan itu biasanya pergelangan tangan. Oke. Oh, oke. Karena makanya di animal flow itu komponen pertama yang kita lakukan adalah wrist mobilization atau pemanasan di pergelangan tangan. Nah, waktu saya pertama kali latihan animal flow juga itu sempat apa namanya pergelangan tangan itu agak sakit selama seminggu karena memang belum terbiasa bertumpu dengan kedua tangan itu masih belum biasa. Sama ketika kita latihan hand balancing itu juga sama. Ya, hal yang penting yang harus kita lakukan ketika melakukan animal flow itu wrist mobilization. Mulai dari pemanasan selama kita latihan dan juga pendinginan seperti itu. Oke, berarti untuk terhindar dari cedera udah pasti harus dibarengi dengan pemanasan dan juga pendinginan. Dan memang itu pasti semua olahraga. Betul. Nah, mostly berarti sepengalaman kakak untuk cederanya itu lebih banyak di pergelangan tangan karena memang mungkin balik kayak gitu tadi ya, karena kan tumpuannya di tangan, gerakan dasarnya juga tadi ngerangkak. Jadi kalau emang sih agak sulit lebih ya kalau misalnya namanya apalagi berhubungan sama core juga nggak sih Kak? Kan kalau aku basicnya sama plank kan berhubungan sama core juga ya. Itu harus kuat juga nggak sih Kak? Oke. Nah, kira-kira manfaat yang dirasakan setelah rutin olahraga animal flow apa nih Kak? Manfaatnya, jadi aku tuh kan bukan praktisi yoga ya. Iya. Bahkan ikut pilates aja belum pernah gitu. Jadi apa namanya bisa dibilang aku itu orang yang apa namanya karena aku juga suka olahraga yang sifatnya endurance seperti lari, maraton, terus juga triathlon gitu kan. Dan aku ngerasa biasanya kalau habis olahraga seperti itu otot-otot kan aku ya. Dan bisa dibilang apa namanya untuk beberapa stretching tertentu itu butuh ekstra yang kuat gitu supaya bisa mencapai itu. Jadi manfaatnya itu badanku jadi lebih lentur ya. Aku ngerasa walaupun mungkin nggak bisa belum sampai bisa split ya, tapi paling nggak ngerasa lebih lentur, lebih bebas untuk bergerak. Terus juga di posisi karena udah biasa animal flow, jadi dulu yang pertama kali gerakan-gerakan merangkak itu yang biasanya kita mungkin pergelangan tangan sakit itu udah nggak seperti itu lagi. Jadi manfaatnya sih lebih ke functional gitu. Oke, seru ya kayaknya olahraganya. Nah, kira-kira kalau ya udah oke. Nah, nanti kita akan break lagi. Kita balik lagi ya kan, nanti kita break dulu sebentar. Jadi Smart Fit jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Top.